ini adalah sabun mandi padat, karena nanti juga ada sabun mandi cair atau sabun cair ya. Sabun cair itu nanti perkembangannya sangat pesat, nanti meliputi sabun tangan, sabun cuci piring ya, dan sampo mobil, sampo sepeda motor itu semua hampir sama bahannya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah sabun mandi padat. Ya, seperti yang biasa kalian gunakan. Sabun ini awalnya juga home industry ya, jadi hampir semua industri-industri besar itu juga berawal dari home industry ya. Nah, sabun mandi padat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu home industry yang juga bisa berkembang menjadi industri besar ya, seperti yang kalian lihat Unilever itu kan besar sekali, dulunya juga home industry ya, jadi terutama untuk yang sabun mandi padat ini. Nah, untuk definisi sabun merupakan hasil reaksi kimia antara lemak, minyak, atau biasa disebut dengan leye ya. Dan maksud saya leye itu soda kaustik ya. Jadi sabun merupakan hasil reaksi kimia antara lemak atau minyak ya, digabung dengan soda ya. Soda yang kalian kenal kan ada KOH, ada NaOH ya itu. Nah, reaksi kimia yang meliputi proses pembuatan sabun ini dinamakan saponifikasi ya. Dan dipandang dari sudut kimia sebagai garam alkali dari asam lemak. Kalian masih ingat garam itu apa? Garam itu kan gabungan antara kation dan anion, begitu ya. Karena kationnya itu adalah alkali, maka disebut garam alkali ya. Lalu anionnya apa? Anionnya di sini adalah sisa asam lemak ya. Kalau disebut asam lemak kan masih ada H plusnya, karena H plusnya itu harus keluar, jadi tinggal sisa asam lemak ya. Jadi bergabung antara alkali, dalam hal ini bisa kalium, bisa natrium ya, dengan asam lemak yang berasal dari minyak. Kalian masih ingat minyak itu apa? Trigliserida ya. Di situ ada gliserol yang mengikat 3 asam lemak ya. Itu yang biasanya dipakai untuk bahan sabun. Namun kadang-kadang juga tidak dari trigliserida atau minyak, ya, ada campurannya yaitu asam stearat. Ya. Jadi itu adalah satu saja asam lemak ya begitu. Kalau trigliserida ada 3 asam lemak ya. Nah, silakan nanti dibuka-buka lagi. Nah ini bisa dibuat melalui 3 metode. Ada metode dingin atau cold process, ada metode semi hot process dan hot process ya. Jadi ada 3 macam cara untuk membuat. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang pertama ini kita tadi sudah mengenal reaksi penyabunan, tapi ternyata memang di dalam sabun tidak hanya ada trigliserida bersama dengan soda saja, tetapi ada yang lain-lainnya ya. Seperti soda itu tidak padatan untuk direaksikan tidak bisa, jadi harus digabung dengan air atau dicairkan dulu soda kaustiknya, ya sehingga butuh air. Ada agent aktif. Agent aktif itu senyawa-senyawa kimia yang memberikan aktivitas tertentu, misalnya untuk melembutkan ditambahkan gliserol, ya. Terus untuk mencerahkan biasanya ditambahkan vitamin C. Ada juga TiO2 ya itu. Itu semua disebut sebagai agent aktif atau material esensial ya. Terus ada parfum pasti. Kalau tidak ada parfum nggak menarik, baunya juga nggak enak ya. Terus ada pewarna. Terus juga zat adiktif. Zat adiktif ini zat-zat tambahan ya, bahan-bahan tambahan. Biasanya untuk keperluan-keperluan khusus ya, misalnya untuk sabun bayi, dia kan harus memiliki kelembutan ya, sehingga harus ditambahkan beberapa emulien ya. Oke. Lalu minyak dan lemak yang digunakan itu dari minyak apa saja, bisa bermacam-macam.
minyak kelapa. Oh iya, tidak lupa ya untuk direkam ya. Iya Bu, sudah. Oke, baik. Jadi minyak yang bisa digunakan minyak kelapa, minyak sawit. Nah, itu bedanya apa? Coba kalian orang kimia, bedanya apa? Minyak kelapa dan minyak sawit. Kan sama-sama trigliserida. Nah, bedanya ada di asam lemaknya ya. Jadi kalau minyak kelapa kebanyakan kalnitat ya, nanti kamu lihat kalnitat itu rantainya berapa. Terus kalau minyak sawit kebanyakan adalah stearat ya itu. Terus minyak kastor, ini minyak jarak ya. Kalau kalian tahu biji jarak, nah itu kalau diperas itu juga menghasilkan minyak. Umumnya ini digunakan di dalam kosmetik ya, minyak kastor atau minyak jarak ini. Ada minyak zaitun juga, cuman harganya lebih mahal. Biasanya juga untuk tambahan material esensial. Atau ada juga sabun yang memang betul-betul menggunakan minyak zaitun. Nah, ini harganya juga menjadi mahal ya. Terus stearic acid ya, asam stearat dalam keadaan bebas. Jadi tidak terikat pada gliserol. Nah, nanti kalian pelajari ya. Minyak kok ada yang terikat gliserol, ada yang tidak. Nah, apa bedanya? Kalau dia terikat gliserol nanti bentuknya cair, ya kan? Tapi kalau dia sendirian, stearic acid ini bentuknya padat. Bahkan ini merupakan pengotor minyak ya, pengotor minyak. Tetapi ternyata diperlukan juga di dalam sabun. Ya, karena hampir semua minyak yang terikat pada gliserol itu lembek kalau dibuat sabun. Jadi harus ada minyak tunggal yang bentuknya padat, yaitu stearic acid. Nah, ini biasanya juga ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan sabun. Kalau kalian punya sabun padat tapi lembek kan nggak suka ya, dibentuk sulit ya kan. Nah itu, jadi yang bagus ya yang keras, sehingga bisa tahan lama. Kalau harus dipajang bertahun-tahun di etalasenya pasar ya tidak masalah begitu. Oke, terus ada juga yang menggunakan telo atau lemak-lemak dari hewan ya, dari sapi. Ini juga bisa digunakan untuk pembuatan sabun. Karena pada dasarnya tadi kan penyabunan itu adalah membuat garam ya dari alkali dan asam lemak. Jadi kalau di situ ada lemak berarti ada asam lemaknya, juga bisa untuk membuat sabun. Oke. Baik. Nah, soda yang digunakan apa? Tadi kita menyebutnya sebagai kaustik soda atau soda kaustik, soda abu ya. Ini beda lagi dengan soda kue ya. Jadi kalau soda kaustik itu adalah NaOH. Kalau soda kue apa? Ya natrium juga. Natrium bikarbonat ya. Oke. Soda kaustik merupakan bahan utama untuk proses saponifikasi minyak agar terbentuk menjadi sabun atau garam asam lemak tadi ya. Setiap minyak mempunyai bilangan saponifikasi tertentu. Jumlah kaustik soda yang dibutuhkan untuk saponifikasi 100 gram minyak itu disebut apa coba? Masih ingat nggak? Natrium bikarbonat. Bilangan penyabunan. Kalau bilangan penyabunan itu yang 100 gram itu lemaknya. Nah, itu berapa bilangan penyabunan? Ada 14,5, ada 15 tergantung dari MR atau molekul relatif dari asam dari minyaknya itu ya. Jadi minyak itu kan berarti ada trigliserida itu, berapa MR-nya. Ya, berapa MR-nya itu sangat menentukan bilangan penyabunan ya. Jadi kalau bilangan penyabunan adalah jumlah soda kaustik yang dibutuhkan untuk 100 gram minyak ya itu. Jadi yang 100 gram itu adalah minyaknya ya. Oke. Agen aktif yang tadi saya sebutkan, kita sebut sebagai material aktif untuk keperluan tertentu, ya bisa menggunakan susu, bisa menggunakan madu, bisa menggunakan minyak zaitun, ya itu. Nah, susu ini mempunyai variasi vitamin yang lebih banyak daripada jus jeruk, ya lebih banyak mineralnya dari air, mineral dan lain-lain, ya makanya digunakan sebagai material aktif atau material esensial.
Apakah jeruk juga perlu? Perlu, biasanya untuk sabun-sabun yang menghilangkan jerawat, nah itu pakai jeruk. Atau untuk memutihkan, ya itu biasanya juga menggunakan lemon atau jeruk, ya. Cuman umumnya ini nanti bisa menyebabkan kurang berbusa. Nah, nanti ada juga tambahan agen lain yang untuk meningkatkan busa, ada sendiri nanti ya. Madu, komponen utamanya yaitu fruktosa, glukosa, sukrosa ya. Jadi gula-gulaan. Mengandung mineral natrium, magnesium, ya, CuMN, Fe, K dan fosfor ya. Ini kan ya, madu biasa juga digunakan untuk memutihkan ya, memutihkan wajah ya, mengandung banyak antioksidan juga selain golongan fruktosa, glukosa dan sukrosa. Kemudian minyak zaitun ini biasanya digunakan untuk melembutkan kulit ya, karena mengandung vitamin E. Terus juga tidak mudah tengik. Vitamin E ini juga tergolong sebagai antioksidan ya, sekaligus zat anti tengik ya. Cuman kalau terlalu banyak ditambahkan minyak zaitun, nanti sabun yang dihasilkan itu juga kurang berbusa ya. Jadi sudah terjadi sabun lalu ada penambahan lagi minyak zaitun. Nah, ini meningkatkan kadar minyak sehingga busa yang ditimbulkan menjadi berkurang. Dan memang umumnya sabun-sabun esensial ini memang kurang berbusa ya. Kurang berbusa karena banyaknya senyawa aktif yang ditambahkan. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kan itu tadi untuk penambahan agen aktifnya, itu tadi kan untuk penambahan agen aktifnya itu kan buat melembutkan, buat mencerahkan dan lain-lain. Saya mau bertanya, Bu, kalau misalnya kita buat sabun tapi tidak ditambahkan agen aktif gitu, apakah sabunnya itu tidak berfungsi atau bagaimana, Bu? Berfungsi. Sabun kan sebenarnya fungsi utamanya kan membersihkan kotoran, ya kan? Membersihkan kotoran dari tubuh. Jadi kalau saudara bisa membayangkan reaksinya, ya kan itu terjadi reaksi penyabunan Na gabung dengan asam lemak, ya kan? Na itu kan sangat polar, sedangkan asam lemak itu non polar. Nah, asam lemak ini yang akan berinteraksi ya, berinteraksi sesama lemak. Tubuh kita kalau kotor kan banyak lemaknya juga toh. Nah, kalian juga harus ingat bahwa interaksi itu antara polar dengan polar mudah ya kan. Terus non polar juga bereaksi dengan atau berinteraksi dengan non polar. Gitu kan, masih ingat ya? Nah, itu menyebabkan mereka saling larut ya. Jadi kelarutan senyawa yang kepolarannya sama itu jauh lebih mudah ya. Jadi non polar larut non polar, polar larut polar ya. Karena itu juga minyak dan air kan tidak gabung karena mereka kepolarannya beda. Nah, kalau di dalam sabun itu ada asam lemak yang gandeng minyak yang ada dalam tubuh kita, maka minyak akan masuk ke area sabun, ya kan? Nah, kalau minyaknya itu sudah ditarik oleh sabun, maka tubuh kita kan menjadi mudah untuk melepaskan kotoran-kotoran pada saat diguyur air. Gitu ya. Itu adalah salah satu proses bagaimana tubuh kita bisa bersih dengan menggunakan sabun ya. Jadi minyak digandeng oleh bagian sabun ya yang berupa asam lemak tadi. Begitu minyak sudah digandeng keluar, maka pada saat kita kasih sabun, nah sabunnya kita beri air, maka air ini mudah sekali untuk membersihkan atau melepaskan kotoran-kotoran. Yang tadinya sulit pada saat masih ada minyak, ya kan? Karena minyak sudah terikat pada sabun yang di ujung asam lemak itu. Ya, sabun kan ada ujung lemak, ada ujung air, ya. Ada ujung yang non polar, ada ujung yang polar. Yang non polar gandeng minyak yang ada di kotoran kita. Yang polar lah nanti gandeng air supaya bisa membersihkan debu-debu dan kotoran-kotoran lain. Nah, dengan demikian tubuh kita bebas dari lemak, minyak yang nempel, bebas dari debu, ya kan? Nah, terus diguyur air ya sudah bersih. Nah, itu adalah proses bagaimana sabun bisa membersihkan tubuh kita. Jadi ya tentu bermanfaat, tanpa material esensial pun yang penting kita bersih begitu.
Nah, adapun kenapa ada material-material esensial? Nah, itu biasanya untuk wajah, ya kan? Atau untuk kulit-kulit yang kering, biasanya ditambah vitamin E, ya. Itu ya. Jadi meskipun tanpa material esensial, sabun tetap berfungsi karena fungsi sabun sesungguhnya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh kita. Itu fungsi awalnya. Jadi kalian tidak usah bingung apakah harus ada material esensial, ya tergantung yang kamu buat itu sabun apa begitu. Sabun yang sekedar membersihkan saja biasanya memang murah saja ya. Tapi kalau begitu ditambah dengan vitamin ini itu, sabun itu menjadi mahal. Nah, kalian bisa melihat ini di supermarket. Kalian lihat coba sabun-sabun keras yang tanpa material esensial itu dijual murah-murah ya begitu. Oke, cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Lanjut atau masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Akbar dulu aja, Akbar. Oke. Bu, mengenai ini, Bu, kan kebanyakan orang juga ada yang alergi sama suatu sabun, Bu. Mungkin itu pengaruhnya dari agent aktifnya atau bagaimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi sebenarnya sabun itu tidak begitu saja terjadi ya, reaksi penyabunan yang seperti kita katakan tadi berinteraksi antara natrium dan asam lemak lalu menjadi sabun ya, misalnya natrium stearat begitu ya, itu sabun. Nah, proses itu sesungguhnya masih perlu waktu. Ya, masih perlu waktu yang disebut sebagai masa curing ya, pendiaman supaya reaksinya sempurna. Nah, kalian sebagai orang kimia itu harus betul-betul menghitung ekuivalennya. Nanti juga ada tugas dari mata kuliah ini ya. Jadi, ekuivalen harus tepat. Molekul sabun NaOH dengan molekul trigliserida. Karena namanya juga trigliserida kan mengandung 3 asam lemak. Berarti butuh 3 NaOH juga ya. 3 mol untuk tiap 1 mol trigliserida atau minyak. Ya itu. Nah, kalau kelebihan NaOH maka akan banyak Na+ yang bebas, tidak berinteraksi dengan asam lemak. Jadi selain sabun yang dihasilkan di situ juga banyak sisa apa? Alkali bebas atau natrium. Nah, ini yang sering cekit-cekit begitu. Ya, jadi kemungkinan besar adalah karena kelebihan basa sehingga alkali bebasnya tinggi. Ya, alkali bebasnya tinggi ini juga sabun itu pH-nya sangat tinggi ya, di atas 12 ya. Itu. Terus kalau dipakai panas, cekit-cekit, ya mungkin orang bilang ini iritasi dan sebagainya, penyebab iritasi. Iya, betul. Ya, jadi kalau mau membuat sabun kalian betul-betul harus melihat mol-mol yang ikut bereaksi di dalam reaksi kimiawi itu. Jadi 1 mol trigliserida atau lemak butuh 3 mol sabun. Ya, seperti itu. Itu harus tepat, harus ekivalen. Ya, nanti kalian juga harus bisa menghitung bagaimana bilangan penyabunan itu bisa dihitung. Itu seperti apa. Nanti kalian juga harus mengerjakan itu. Supaya nanti kalau kalian punya industri sabun, ganti asam lemaknya atau ganti minyaknya. Nah, saudara juga harus komposisi dari NaOH yang dibutuhkan juga harus berubah. Nah, itu dihitung. Kalau tidak, ya itu tadi menyebabkan iritasi karena kelebihan alkali. Itu satu kondisi. Kondisi yang lain bisa saja kelebihan trigliseridanya. Kalau kelebihan lemak bagaimana? Ya, tentu sabun itu menjadi kurang berbusa. Ya, kurang berbusa. Jadi akan lebih berbahaya yang kalau kelebihan minyak atau kelebihan basa yang paling berbahaya. Basah. Ya, jadi kalau nanti kalian menjadi industriawan sabun, jangan sampai kelebihan basa. Ya, kelebihan minyak, yes, oke, enggak masalah. Ya, nanti tinggal ditambahkan foam buster untuk meningkatkan busanya. Ya, tetapi kalian tidak ada kelebihan basa yang itu bisa menimbulkan iritasi atau cekit-cekit.
Kalau enggak percaya ya coba NaOH kalian larutkan pakai air ya. Terus kamu sentuh dengan tanganmu lah kemeranyas nanti ya. Tapi jangan dilakukan ya. Tuh, ya seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya, ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Yeah. Zaman sekarang kan banyak sabun itu kayak ditambahi kayak ekstrak melati atau ekstrak daun pepaya atau pokoknya ekstrak dari bahan alam itu Bu. Nah, ekstrak dari bahan alam yang ditambahkan ke sabun itu termasuk agen aktif atau zat lain gitu Bu buat ditambahkan. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, itu agen aktif ya. Jadi nanti banyak kreativitas mahasiswa itu ya, banyak inovasi ya, ada ditambahi enggak cuman ekstrak bahan alam ya. Jadi kadang-kadang itu juga ada maksud saya bukan tanaman saja, tapi juga hewan-hewan itu ekstrak plasenta dimasukkan di situ ya. Nah, itu jangan kaget nanti. Itu namanya inovasi ya. Kadang-kadang juga ada yang ditambahkan ini apa? Saudara tahu plasenta enggak? Tahu ya? Plasenta itu hewan-hewan yang belum dilahirkan itu loh, itu namanya plasenta. Ya, jadi kalian harus hati-hati itu kalau dari negara-negara yang menghalalkan babi dan sebagainya itu ya ekstrak plasenta babi juga masuk di sabun-sabun. Makanya jangan seneng-seneng wes Korean ya, ala Indonesia saja ya. Sudah pasti tidak berani memasukkan babi-babi itu ya. Kalau di luar sana sudah biasa itu ya. Karena memang hasilnya sangat melembutkan kulit ya. Ini bahkan harganya juga mahal ya. Harganya juga mahal. Nah, kalau kalian tidak tahu apa tulisannya ya, tulisan apa itu? Tulisan Korea, tulisan Jepang kan nggak bisa kalian membacanya ya. Jadi sebaiknya yang pasti-pasti aja buatan Indonesia ya. Mengandung ekstrak katakanlah kenanga, mengandung ekstrak bawang putih, mengandung ekstrak. Nah, sudah jelas begitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi itu tadi masuk kategori bahan esensial ya, tambahan ya. Kalian juga bisa berinovasi dengan bermacam-macam tanaman yang mungkin di daerah kalian sangat berkhasiat begitu ya. Dicoba saja, enggak apa-apa dimasukkan ke dalam sabun ini ya. Bahkan ada yang membuat dari ini apa arang ya. Jadi arang dihaluskan dimasukkan enggak apa-apa. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, parfum ini juga ditambahkan di dalam sabun mandi, karena kalau tidak ditambahkan parfum, itu baunya itu enggak enak ya. Ya kalian bisa membayangkan itu loh dari minyak ya, otomatis baunya bau-bau minyak-minyak begitu ya, enggak enak. Jadi mesti harus ada pewanginya. Terus bisa juga ditambahkan fragrance oil dan essential oil. Fragrance oil ini untuk meningkatkan aroma, pewangiannya. Kalau essential oil itu ada semacam aromaterapi ya, yang ada hubungannya dengan bagaimana menstimulasi otak ya, agar merasa segar kah, atau agar merasa ngantuk kah, ya itu adalah essential oil. Biasanya kalau mau tidur ya, itu menggunakan sabun mandi dengan essential oil yang melelapkan begitu ya, sehingga ngantuk ya. Cuman jangan sampai ngantuk di dalam kamar mandi, nanti ketiduran di situ ya. Oke. Ada juga kandungan ftalat ya, ini tapi dapat menyebabkan kanker, ini tidak bagus ya, sebaiknya tidak digunakan. Oke. Selanjutnya pewarna. Pewarna ini juga dimaksudkan untuk menarik saja ya, menarik konsumen ya. Jadi kalian tentu beda ya, megang sabun warna hitam dengan megang sabun warna pink gitu ya, untuk seorang cewek ya, perempuan. Nah, itu biasanya sudah merasa berbeda ya. Dan sugesti awal itu nanti bisa menyebabkan dia semakin suka atau enggak suka gitu ya. Nanti kalau sabunnya hitam terus enggak suka mandi, tapi kalau sabunnya pink ya mandi terus ya gitu. Nah, ini semua digunakan pewarna food grade, itu teori ya, teorinya digunakan food grade. Kalau digunakan betul, food grade ini mudah sekali terurai warnanya.
Jadi kalau hijau gitu ya, 1 atau 2 bulan sudah menjadi hijau muda ya, terus sudah menjadi tidak berwarna lagi. Jadi umumnya meskipun secara teori digunakan pewarna food grade, tapi umumnya pewarna tekstil yang masuk di dalam sabun ya itu. Itu pun juga tidak bermasalah. Mengapa? Karena sabun kan tidak terserap, terutama pewarnanya itu tidak akan terserap di tubuh kita, kan pasti digoyor ya atau dibersihkan pakai air. Jadi tidak ada masalah untuk pewarna ini. Jadi malah saya juga menganjurkan pewarna-pewarna yang kuat, karena sabun itu mudah memudarkan warna. Nah ini zat adiktif yang ditambahkan biasanya untuk keperluan-keperluan tertentu. Humektan itu pelembut atau pelembut, tapi juga diikuti dengan penambahan busa ini ya. Jadi